Video ini adalah video kelanjutan dari perjalananku naik kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju stasiun Surabaya Gubeng. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin nih beberapa fitur atau fasilitas yang bisa kita dapatkan di kereta api Jayabaya kelas ekonomi. Tapi itu belum semuanya. Video kali ini ada beberapa fasilitas yang kujelaskan juga dan beberapa kelebihan kereta api Jayabaya yang aku naikin saat ini. Dan pada videoku kali ini, videonya dimulai dari setelah atau sesaat kereta api berangkat dari stasiun Kota Malang. Jadi bisa dibilang kereta ini agak beda ya sama yang Jayabaya terakhir kali ku naikin, yang mana Jayabaya yang ini nih ekonomi new generation yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama rilis tuh di KA Jayabaya salah satunya, yang mana dulu tuh mungkin teman-teman bisa lihat di videoku 2 tahun sebelumnya ya, itu agak beda. Jadi ini udah mengikuti kereta-kereta new generation yang lainnya gitu. Kayak di depan ada papan LED yang menunjukkan kondisi keretanya. Terus untuk kursinya juga udah, dia punya kursi sendiri. Itu kan kalau nggak salah kursinya tuh kursi kereta eksekutif ya, kayak modelan kereta eksekutif gitu. Dan ini malah aku ngerasanya ini lebih lega sih daripada Jayabaya yang sebelumnya. Terus ininya juga sebetulnya cukup lega. Nggak, dulu tuh agak sempit seingatku. Di Jayabaya new generation yang pertama itu agak sempit, jadi nggak selebar ini kayaknya buat naro dus 3 gitu masih bisa gitu, kaki kita masih aman lah. Dan ini untuk tinggi gue yang 164 sentian, agak pendek ya, ini sangat lega, sangat lega, bahkan bisa selonjoran, nggak harus kepentok. Dan ini nanti bisa diputar juga nih untuk kursinya tuh bisa kayak diputar gitu. Terus di sini juga ada kayak modelan TV gitu yang ya nggak tahu ya, nayangin entertainment aja, cuma emang nggak ada audionya. Dan kebetulan untuk keretaku ini yang dari dari Malang ke Surabaya Gubeng ini tuh ada tarif khususnya gitu. Jadi bukan tarif khusus yang 2 jam, memang tarif parsial. Malang ke Surabaya itu sekitar 55.000. Dan kalau ke Jakarta aku kurang ngerti ya, mungkin sekitar di 300 ribuan lah. Dan yang menarik juga untuk kabin atasnya, dia aku rasa kayak lebih longgar lah daripada kereta Jayabaya yang sebelumnya ya. Ya, sorry, koreksi kalau aku salah. Ini hanya firasatku aja. Terus di belakang sana juga udah ada CCTV. Mungkin di setiap gerbong sih di sini, sama di sebelah depan itu ada CCTV. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan.
Jadi ya lebih safety juga ya, ada CCTV-nya. Nah, terus juga fasilitas lainnya di sini tuh ada ada tempat buat naruh minum kayak di kereta-kereta eksekutif. Lalu ada colokan. Ini sebetulnya bukan colokan universal, tapi dia bisa untuk segala, lebih ke colokan internasional gitu. Jadi kayak yang ini, nah, yang ini tuh bisa buat Indonesia, terus yang ini yang lainnya gitu. Ya anggaplah kayak gitulah ya. Jadi ini cukup ramah untuk turis mancanegara juga. Terus hal yang baru aku sadari juga, dia tuh untuk kantong sampahnya dia ganti kertas begini, jadi cukup ramah lingkungan, yang mana menurutku ini sebuah improvement yang luar biasa ya dari kereta api. Dan di sini tuh kelihatan nggak ya, di situ itu ada kayak rolling doornya, bukan rolling door ya, kayak gorden untuk ya kalau silo gitu ini bisa diturunin gitu. Terus ini juga kayak dapat gantungan untuk kayak teman-teman misal naruh bawa belanjaan, nggak belanjaan juga sih ya, bawa plastik gitu ya atau jaket, nah itu bisa ditaruh di situ. Untuk kereta api Jayabaya sendiri ya, dia tuh relasinya dari Malang ke Jakarta Pasar Senen, yang mana dia tapi melewati wilayah utara, jadi via Surabaya, nanti dari Surabaya dia ke arah Lamongan kalau nggak salah. Jadi nanti lewatin pantai utara, nanti tembusnya di Semarang, lanjut habis itu ke Pekalongan, Tegal gitu, nanti sampai ke Jakarta. Tadi kurang lebih untuk memakan waktunya itu kurang lebih sekitar 12 jaman ya. Jadi bisa dibilang kalau kita diberangkat jam 2 kurang seperempat, mungkin nyampe sana sekitar jam 2-an. Yang mana kalau menurutku pribadi sebetulnya ini cukup worth it ya. Dengan untuk keretanya sendiri, dia nih sangat-sangat kedap gitu dari suara goncangan. Beda kayak kemarin naik kereta subsidi, kereta lokal, itu kan sangat kenceng itu ya suara goncangannya. Bahkan goncangan di keretanya tuh kerasa banget gitu, ada tuak gitu kan, bisa dibilang ya kan. Nah, untuk kereta ini sangat senyap gitu. Mungkin nggak yang sampai nggak kedengeran suara, tapi cukup senyap lah. Jadi enak gitu kalau untuk perjalanan jauh. Terus teman-teman mau nyari yang istirahat, bisa istirahat tepatnya ya. Salah satu jawabanku kereta ini ya, karena kalau kita misal bicara mending-mendingan ya jelas kalau mau mending lagi eksekutif gitu misal. Nah, ini menurutku udah cukup lah untuk teman-teman misal mau menikmati perjalanan sambil istirahat, sambil ya istirahatnya nggak keganggu gitu. Terus juga tadi aku lihat sekilas untuk sekitar 14.13 kereta ini kembali diberangkatkan dari stasiun Lawang, yang mana tadi berhenti kurang lebih cukup lama ya, 6 menitan gitu. Tadi berhenti itu di 14.07. Oh, komuter lain penataran ya, tulisannya di gerbong paling belakang cuy. Oke, lanjut. Tadi kita berhenti di 14.07. Ini baru jalan lagi dari stasiun Lawang. Jadi berhenti kurang lebih cukup lama ya, 6 menit gitu ya, 5-6 menitan lah. Dan ini ternyata di luar hujan. Entahlah aku nanti di Surabaya gimana ini hujan kayak gini. Aduh teman, ini ada tandanya ya. Jadi tempat duduk 18C 18D ini itu adalah kursi prioritas, yang mana kursi ini tuh kalau misal teman-teman nggak masalah booking di sini untuk ngambil seat di 18C 18D atau mungkin di 18A 18B gitu ya, atau di satu kalau nggak salah ya juga dia prioritas juga di row itu. Jadi teman-teman misal ngebooking di situ nggak masalah, cuma nanti misal ada teman-teman prioritas yang ada di dalam tulisan inilah, ada yang ada di situ, teman-teman harus mengutamakan dia. Dan nanti teman-teman tempat duduknya ditukar sama yang yang berhak mendapatkan tempat duduk prioritas ini gitu.
Ya mungkin ya salah satunya kenapa di sini dijadikan tempat duduk prioritas karena ini cukup dekat dengan pintu keluar, yang mana ya kayak anggaplah ibu hamil gitu ya. Ibu hamil kan cukup berat lah untuk menggendong kehamilannya gitu, dan itu perlu apa ya, kayak cepat-cepat duduk gitu bahasanya. Nah, maka dari itu mungkin karena alasan itu, untuk row yang dekat pintu ini dia menjadi tempat duduk prioritas. Nah, teman-teman, kursi Jayabaya ini itu ternyata bisa di reclining. Itu ada di sini ya. Ini nanti teman-teman tinggal tarik terus ditekan sedikit, ditarik terus badan teman-teman tekan sedikit ke belakang. Itu dia nanti akan recline gitu. Tapi teman-teman juga kalau misal di row yang di belakangnya pasti ada orang, itu tolong tolong kesadarannya lah, jangan terlalu rebah karena kasihan teman-teman yang ada di belakang, teman-teman penumpang lain yang ada di belakang teman-teman tuh kasihan. Terus juga untuk di sini ya, kalau teman-teman sama keluarga ini bisa diangkat nih, nah bisa ditaruh di belakang sini. Nah, jadi bisa lebih leluasa gitu, apalagi kalau teman-teman seatnya sama kayak aku sendirian gini, ini bisa buat selonjoran, jadi ibarat beli satu kursi lebar gitu. Teman ya, ini nanti misal kalau ada orang di sebelahnya gitu ya, kembali ke kesepakatan awal aja, maksudnya biar sama-sama enak itu bagaimana. Ya, sedikit himbauan aja ya buat teman-teman yang mau naik kendaraan umum apapun, transportasi apapun yang bersifatnya umum. Kalau misal bawa barang bawaan itu jangan terlalu berlebih. Karena kan yang naik juga bukan kalian doang gitu. Banyak orang lain yang naik juga. Memang kayak di kabin atas atau di tempat duduk teman-teman itu masih ada celah lah buat naruh barang. Tapi itu kan juga buat bersama gitu, bukan buat teman-teman sendiri, bukan buat ya diri kalian sendiri atau keluarga kalian sendiri atau ya rombongan kalian sendiri lah. Lagi kayak di kabin atas itu kan juga space-nya kayak terbatas lah bisa dibilang. Jadi mohon pengertiannya kalau memang misal bawa barang banyak, maksudnya berlebih gitu, misal bawa oleh-oleh 10 dus gitu kan, atau bawa yang lain lah, itu ya lebih baik dipaketin aja. Ya memang sih di bagian kursi belakang, itu di belakangnya kursi paling belakang, nah intinya gitu, itu emang ada space yang bisa buat naruh barang. Tapi ya bayangin aja kalau misal 30% aja dari okupansi penumpang bawa barang berlebih semua. Nah itu apakah bakal muat? Terus juga kan kasihan juga yang seat paling belakang kalau misal itu barang numpuk, dia nggak bisa reclining tempat duduknya. Ya lebih ke pengertian aja sih kalau misal naik transportasi umum apapun itu, ya tolong barang bawaan itu dikondisikan lah, jangan terlalu berlebih. Karena kasihan penumpang yang lain, ya ada haknya mereka juga di situ. Lihat, itu adalah rel percabangan yang mana, yang kesana itu dia ke arah Pasuruan. Jadi nanti titik pecahnya itu setelah stasiun Bangil kalau dari arah Surabaya. Nah, jadi yang ini tuh rel yang mau ke arah Pasuruan. Jadi teman-teman kalau naik kereta yang ke Banyuwangi itu aku lupa, nanti teman-teman ke stasiun Bangil dulu, nanti diputar, nanti lewatin rel yang tadi itu, yang muter bukan muter balik ya, yang ngebelokin pecahan gitu, pecahan ke arah Pasuruan sama ke arah. Sekali lagi, kami informasikan bagi Anda yang akan menghadiri perjalanan di stasiun Bangil yang saat ini berada di ekonomi 1, ekonomi 2, dan ekonomi 3 agar bergeser ke ekonomi 4. Sedangkan bagi Anda yang berada di eksekutif 4 dan eksekutif 3 agar segera bergeser ke eksekutif 2 demi kemudahan Anda dalam memperoleh peron stasiun Bangil. Kami sudah berikan pembuka sama-sama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Dan kami juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Selamat melanjutkan perjalanan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
aku di gerbong 3 ya. Jadi gerbong 3 nih dapat peron cuma di ujung banget tuh. Dapat di ujung banget. Jadi kalau bisa sih kalian agak mundur ke gerbong 4 ya, atau ke bagian restorasinya gitu. Dan ini berhenti kurang lebih cuma 2 menitan mungkin di stasiun Bangil. Kereta sekitar 14.49 dijalanin lagi dari stasiun Bangil. Jadi untuk teman-teman yang kebagian di gerbong 1, 2, 3 gitu disaranin mundur sih ke gerbong 4, karena tadi aku di gerbong 3 itu pun yang di pintu masuk belakangnya ya, karena ada yang di sini sama yang di depan sana kan, itu tuh cuma dapet di yang belakang doang, dan itu pun harus lompat juga kayaknya tadi tuh, karena nggak dapet dudukan kayak gitu, karena tadi bukan dudukan ya, tangganya tuh dialihin ke gerbong 4-nya gitu. Nah, untuk kereta ini dia juga cukup sunyi ya, karena untuk sambungannya bisa dilihat teman-teman udah pakai sambungan akordeon ini. Jadi pertama lebih safety, kaki juga nggak akan nyelip, bisa dilihat udah ada pijakan full, jadi kaki nggak mungkin nyelip. Ramah untuk pengguna kursi roda, sekaligus dia juga bisa dibilang ya bikin lebih sunyi lah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman duduk berdiri di bordes gini, dia akan cenderung masih lebih berisik lah. Tapi kalau teman-teman ada di gerbong di dalam sana, itu tuh cukup tenang gitu untuk kereta api ini. Nah, terus kelebihan ekonomi ini juga dia untuk pintunya udah otomatis, jadi teman-teman tinggal pencet ini aja, dia udah otomatis kebuka dan nanti dia akan otomatis nutup sendiri gitu. Hal menarik lainnya ya, ini bukan hanya sebatas kayak untuk jendela gitu ya, cuma ini bisa buat naruh kayak botol misalnya, naruh botol, terus misal ada teh, ada kopi, teman-teman bisa taruh sini. Jadi meja yang dulu kereta-kereta pada naruh meja di sini, itu tuh kayaknya udah nggak ada gitu mejanya, jadi dialihin ke sini semua. Dan ini juga lebih luas, jadi kayak misal naruh HP, naruh tas kecil gitu ya, di sini tuh juga bisa naruh botol kayak gini juga bisa. Dan ya nggak takut kesenggol-senggol lah, karena kalau misalnya di bagian sini itu kan takutnya kita pas turun atau ngambil barang itu kesenggol. Nah, di sini tuh cenderung lebih aman. Ini teman-teman, kita baru lepas dari stasiun Porong ya, jadi kita cuma melintas langsung aja, nggak berhenti. Dan di depan teman-teman ini bisa lihat yang gundukan ini, itu adalah tanggul dari lumpur Lapindo, dimana ada tragedi di Sidoarjo, yaitu sebuah lumpur yang jadi pas pengeboran itu bocor, kalau nggak salah pengeboran minyak ya, terus bocor, akhirnya malah mengeluarkan lumpur yang panas yang akhirnya menggelamkan banyak desa. Aku belum pernah ke dalam sana, belum pernah lihat bagaimana lumpur Lapindo itu kondisinya seperti apa. Cuma yang jelas tanggul ini dibuat untuk menahan lumpur itu sendiri. Jadi di balik tanggul ini itu di atasnya ada lumpur itu sendiri, dan itu masih sampai sekarang masih terus mengeluarkan lumpur gitu ya. Jadi salah satu upaya alternatifnya adalah dilakukannya pemompaan gitu. Jadi lumpurnya itu dipompa, dibuang ke sisi sebaliknya lah, jadi bukan di sisi ini ya, di sisi seberangnya gitu, itu dipompa. Nah, ini pompanya nih, itu fungsinya agar ya lumpurnya nggak meluap, nggak meluber gitu. Kalau ini meluber, otomatis rel kereta atau bahkan di sebelah sini kan ada jalan juga, rel kereta dari Surabaya ke Malang atau jalan Surabaya ke Malang itu bisa terputus. Nah, dampaknya apa ya? Ekonomi lumpuh, terus aksesibilitas jadi berkurang. Apalagi kayak kereta api yang Malang Surabaya mau nggak mau harus muter dulu ke Kertosono gitu. Dan tandanya kalau udah kita melihat tanggul ini ya, tanggul Lapindo, ini tandanya kita sebetulnya udah mau dekat sama stasiun Sidoarjo. Cuma emang sebetulnya tanggul itu panjang banget, bisa dilihat teman-teman dari tadi
sorry ya, keretanya jalan sembari rekam video 1 menitan. Itu tuh tanggul semua isinya, jadi pemandangan kita ini cuma tanggul gitu, dan di balik ini itu lumpur. Ya memang ada beberapa yang udah mengeras, tapi masih ada juga yang basah, dan entah ini akan diselesaikan, akan benar-benar tuntas itu kapan kondisinya, entah lumpurnya itu berhenti atau memang ada sebuah tindakan yang benar-benar bisa mematikan luapan lumpur itu. Ya aku nggak tahu itu kapan, tapi aku berharap sebuah solusi dan kondisi itu ya bisa terselesaikan lah gitu. Masalah lumpur lapindo ini bisa terselesaikan dengan cepat. Ini kita melintas langsung di stasiun Tanggulangin. Jalannya nih tengah telat ya, 15.47 Gubeng, jadi tinggi lagi. Mana jalannya? Sana sih harusnya. Mau sana aja. Nyebrang aja, nyebrang. Harusnya kita kesana. Selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Jayabaya. Perjalanan Anda akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. 19.39 ternyata nyampainya pastikan tidak tertinggal ataupun tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api atau di sebelah timur. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan habis ini setelah sampai Gubeng, rencana aku mau lanjut ke mau lanjut ke BBW, dia ada di Surabaya Barat, jadi kemungkinan aku bakal nyambung pakai Gojek aja. 91 dengan tujuan di stasiun Pasar Senen. Bagi seluruh kereta api Jayabaya yang saat ini masih berada di ruang kereta, Nanti kita kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam kereta. sana aja deh. Habis ini Ini ada kereta yang masih di sana, kereta Sancaka Surabaya Jogja. Kita mau nyebrang ke sisi sebelah sana aja. Kita nyebrang aja. Karena kita harus tetap pakai di sana biar bisa dapat. Jadi kita tunggu kereta ini jalan aja. Foto dulu kali ya. Oke. Akhirnya nyampe juga di Surabaya, teman-teman. Walaupun telat 7 menit. Karena memang tadi beberapa kali di mana? Di Bangil itu berhenti lama, terus juga di Sidoarjo juga cukup lama banget. Karena harus gantian sama KA Logawa. Jayabaya ini pembangkitnya ada di belakang ternyata ya. Dan di sana masuk kereta api lokal. Kereta api apa aku nggak tahu. Mari kita nyebrang ke sana aja. Emang luar biasa Surabaya. Dan ini habis hujan ya, jadi agak-agak sejuk. Ini ada kereta api lokal baru masuk. Kereta api nggak tahu. Penasaran mungkin. Jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton.